Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainews Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini di antaranya. Seorang suami tega menganiaya istrinya sendiri akibat mabuk minuman keras. Geng motor ugal-ugalan tabrak pengendara lain. Seekor buaya muara masuk ke persawahan warga. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainews Sulsel selengkapnya. Akibat mabuk minuman keras, seorang suami di Kabupaten Maros tega menganiaya istrinya sendiri dengan menggunakan helm, baskom, kursi hingga badik. Akibatnya korban mengalami luka robek di bagian kepala. Sang suami pun diringkus polisi. Tim unit Jatan Ras Polres Maros menangkap pria bernama HS, 37 tahun, pelaku penganiayaan terhadap istrinya sendiri berinisial YN, 27 tahun, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk tanpa perlawanan saat ia sedang berada di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Pelaku yang tengah menggendong anak balitanya saat didatangi polisi ini kemudian dibawa ke Polres Maros untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan interogasi, pria tersebut mengakui telah menganiaya istrinya sendiri dengan memukuli menggunakan helm, baskom, kursi, hingga badik yang mengakibatkan luka robek di kepala korban. Kini pihak kepolisian juga telah menyita beberapa barang bukti berupa baskom dan helm yang digunakan oleh pelaku memukuli YN. Menurut Kanit Tipidum Polres Maros, Ibda Fajar mengatakan, pelaku melakukan perbuatannya tersebut dengan alasan dalam kondisi mabuk berat akibat minum minuman keras tradisional jenis balo. Saat terlapor lelaki AH pulang dari minum minuman keras, kemudian ditegur oleh istrinya perempuan YR dengan mengatakan dari tadi nak cari kianata. Kemudian setelah istrinya menyampaikan seperti itu, terlapor langsung memukul istrinya dengan menggunakan baskom, helm, kursi, dan badik. Untuk pertanggungjawaban hukum, pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, Ainews melaporkan. Seorang pemotor menjadi korban aksi ugal-ugalan geng motor di Jalan Kajoala Lido, Makassar. Korban ditabrak gerombolan lalu ditinggal dengan sejumlah luka usai terseret di aspal. Bahkan kendaraannya pun mengalami rusak parah. Detik-detik pelaku kabur dibantu rekannya terekam CCTV. Inilah rekaman amatir korban usai ditabrak gerombolan geng motor yang melaju kencang bahkan ugal-ugalan di Jalan Kajoala Lido, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar. Dalam rekaman, rombongan geng motor bukannya menolong korban yang penuh luka goresan akibat terseret di aspal hingga sepeda motor tergeletak rusak parah. Geng motor mengamankan rekannya yang terlibat kecelakaan dengan korban lalu kabur begitu saja meninggalkan lokasi. Korban yang melaju di Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar dibuat kaget dengan kehadiran puluhan sepeda motor yang berada tepat di belakangnya. Kehadiran rombongan dengan ugal-ugalan bahkan menutup ruas jalan dengan menggebar-gebar kendaraannya masing-masing itu sehingga membuat korban menepi, namun naas malah ditabrak di antara pertigaan jalan. Korban yang tak berdaya dibantu warga mengadukan hal tersebut ke Satlantas Polrestabes Makassar. Kanan begini, satu pertama lambung dari kanan sini sudah dekat dia lambung, jadi saya berhenti. Terus satu lambung, dua lambung, kira-kira 3 motor lambung baru yang di belakang tabrak. Rombongan ada berapa banyak motor? Banyak. Perkiraan ada puluhan. 30 motor ada tadi. Warga resah dan berharap pihak kepolisian agar lebih memperketat pemantauan akan dampak buruk rombongan bermotor yang menggelar konvoi, terkhusus di malam hari, bahkan kerap terlibat tindak kriminalitas jalanan dan pemicu kecelakaan. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, Ainews melaporkan. Ini kunci motor satu.
Dua orang pria berboncengan sepeda motor terekam CCTV mengambil 2 tabung gas 3 kg di sebuah toko kelontong di Kabupaten Maros. Dalam hitungan detik, pelaku melakukan aksinya dan berhasil melarikan diri meski pemilik kios sempat mengejar. Inilah rekaman pengawas CCTV yang memperlihatkan aksi dua pria berboncengan menggunakan sepeda motor mengambil tabung gas 3 kg dari sebuah toko kelontong di Jalan Poros, Kecamatan Tandra Lili, Kabupaten Maros. Aksi ini terjadi pada dini hari. Dengan bergerak cepat, salah satu pelaku turun dari sepeda motor dan langsung mencuri 2 tabung gas 3 kg, lalu kabur bersama rekannya yang menunggu di atas sepeda motor. Sedangkan pemilik toko kelontong yang tengah berjaga toko awalnya mengira kedua pria tersebut adalah pembeli, namun tak disangka mereka malahan membawa kabur barang dagangannya hingga pemilik kios sempat mengejar kedua pelaku yang berhasil meloloskan diri. Diketahui kedua pelaku diduga kuat merupakan spesialis pencuri tabung gas 3 kg. Pasalnya korban sempat melihat di bagian depan motor pelaku ada sebuah karung yang berisikan beberapa tabung LPG melon. Akibat kejadian ini pemilik toko kelontong merugi hingga Rp500.000. Pasalnya harga setiap per tabung gasnya senilai Rp250.000. Hingga saat ini korban belum melapor kejadian ini ke pihak berwajib dan berharap video rekaman CCTV yang viral di media sosial ini bisa ditindaklanjuti oleh polisi. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan News melaporkan. Aksi pencurian 1 unit sepeda motor milik pasien yang terparkir di halaman Puskesmas Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar terekam CCTV. Korban lupa mencabut kunci kontak sehingga memudahkan pelaku beraksi dan membawa kabur motor korban. Video mi ya kasih maju putar ke dia ya kasih besar. Rekaman CCTV berdurasi 58 detik ini merekam aksi pencurian 1 unit sepeda motor milik seorang pasien yang terparkir di halaman Puskesmas Tamangapa Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam rekaman kamera pengawas, nampak pelaku yang beraksi seorang diri berjalan perlahan mendekati parkiran Puskesmas. Setelah sampai di parkiran, pelaku berpura-pura menelpon sambil memantau situasi sekitar. Setelah dipastikan aman, pelaku langsung beraksi. Kondisi motor yang terpasang kunci kontak memudahkan pelaku melancarkan aksinya dan berhasil membawa kabur motor korban. Dari keterangan petugas Puskesmas, awalnya korban datang bersama anaknya yang sakit demam tinggi. Lantaran tergesa-gesa dan panik, korban lupa mencabut kunci kontak motornya. Korban diketahui baru sadar motor miliknya raib digasak baling saat hendak pulang usai berobat dan mencari motornya di parkiran, namun sudah hilang. Setelah mengecek rekaman CCTV, nampak seorang pemuda telah mencuri motor miliknya. Motor Pak, kemarin datang pasien periksa ke sini bawa anaknya yang sedang panas. Terus datang diperiksa, setelah dia periksa, selesai diperiksa anaknya, dia keluar. Ternyata motornya sudah tidak ada. Dia melapor dan kami cek di CCTV, ternyata memang ada laki-laki dari arah Makassar mengendap-endap mengintai, mungkin tidak ada niat untuk mencuri, tapi ada kesempatannya toh, ada kunci motor di motornya tuh ibu. Oh, tidak ada cabut kunci motornya ya? Tidak, karena mungkin paniknya tuh ibunya karena panas, kejang itu anaknya kodong. Akibat kejadian ini, korban diketahui mengalami kerugian material hingga mencapai puluhan juta rupiah. Sementara pasca kejadian ini, korban telah melapor ke Polsek Manggala dan menyerahkan bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan identitas pelaku. Dari Makassar, Yulus-Vin News melaporkan. Seorang remaja berusia 19 tahun nyaris diamuk massa setelah aksinya mencuri celengan masjid digagalkan warga di Kabupaten Pangkep viral di media sosial. Ironisnya pelaku baru saja keluar dari penjara sepekan lalu atas kasus pencurian motor. Baru seminggu menghirup udara bebas, Abdillah Ramadan alias Kondang berusia 19 tahun kembali berurusan dengan hukum. Kali ini Abdillah tertangkap tangan saat berusaha mencuri celengan di Masjid Nurul Falah, Jogang, Kecamatan Pangkajekne, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Gerak-gerik mencurigakan pelaku yang berkali-kali mengasuk mengambil air wudhu terekam kamera pengawas masjid.
Kecurigaan warga terbukti saat Abdillah berusaha membuka kotak amal. Tanpa menunggu lama, warga langsung meringkus pelaku dan nyaris menghakimi di tempat. Penangkapan pelaku pun viral di media sosial. Beruntung anggota Polsek Pangkajene bersama Samapta Polres Pangkep segera tiba di lokasi untuk mengamankan pelaku dari amukan massa. Dia melakukan sesuatu yang ingin berwudu. Oh, pengen berwudu. Ya, pengen berwudu, cuma diperhatikan oleh saksi di masjid itu bahwa kenapa orang ini melakukan gerakan yang mencurigakan. Menurut informasi memang sempat dipukul, tetapi cepat diamankan. Ya, jadi istilahnya mungkin karena emosi warga yang tidak terkontrol sehingga sempat melakukan pemukulan kepada Dari pengakuan kepada polisi, pelaku menggunakan hasil curian untuk bersenang-senang demi kepentingan pribadi. Kini pelaku harus kembali mendekam di balik jeruji besi akibat ulahnya sendiri. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi. Seekor buaya muara masuk ke persawahan warga. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua.
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Polisi meringkus pasangan suami istri dan adik pelaku pemalsuan voucher sembako gratis Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam Jakarta. Petugas menyita barang bukti ratusan paket sembako hasil kejahatan, stempel dan ratusan lembar voucher sembako palsu. Sebuah rumah milik SN wanita berusia 32 tahun di Jalan Ulu Jahya Jatinegara Cakung, Jakarta Timur digeledah aparat Reskrim Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di dalam rumah, polisi mendapati ratusan paket sembako dan stempel palsu. Polisi kemudian melanjutkan penggeledahan di rumah kakak kandung dan kakak ipar pelaku berinisial SW dan MD di Jalan Rawat Ternate, Cakung. Hasilnya kembali didapati barang bukti puluhan paket sembako dan ratusan lembar voucher sembako gratis palsu. Aksi terbongkar setelah adanya laporan dari pihak Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam yang curiga dengan penukaran voucher sembako gratis oleh pelaku MD dalam jumlah besar. Para pelaku mengaku aksi telah dilakukan sejak November 2024. Barang-barang sembako itu ditukar, setelah itu dikumpulkan dan ada yang dipergunakan sendiri dan dijual. Islam itu memberikan voucher bagi masyarakat atau warga yang berobat di rumah sakit tersebut untuk nakes. Nakes 50, pasien 50. Kini polisi masih melakukan pengembangan kasus karena para pelaku yang diamankan masih dalam pemeriksaan. Akibat aksi pelaku, pihak rumah sakit alami kerugian mencapai hingga puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi terus mendalami keterangan tersangka Fahri Albar terkait kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat dirinya. Pendalaman untuk memburu pemasok narkoba putra musisi Ahmad Albar tersebut. Kasus narkoba yang menjerat aktor Fahri Albar masih terus diselidiki penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Saat ini, polisi sedang mendalami keterangan tersangka Fahri Albar guna memburu pelaku yang memasok narkoba ke anak legenda musik Ahmad Albar tersebut. Selain itu, polisi juga tengah mempercepat proses berkas perkara agar segera diserahkan ke pihak kejaksaan.
Bukan pemeriksaan terhadap saudara FA terkait barang bukti tersebut. Nanti kalau memang sudah ada titik terang dari keterangan tersebut, kami akan buru pemasok. Sebelumnya, Fahri Albar ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Fahri ditangkap dengan sejumlah barang bukti narkotika jenis kokain, sabu, ganja, dan puluhan butir obat psikotropika. Dari Jakarta, Rizky Falovi, Ayus melaporkan. Dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis MBG, polisi kembali memeriksa pelapor mitra dapur SPPG Kalibata. Dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis di Jakarta Selatan direspon oleh Presiden Prabowo dan berjanji menyelesaikan masalah tersebut. Polres Jakarta Selatan kembali memeriksa pelapor yaitu mitra dapur SPPG Kalibata. 5 orang saksi dari mitra dapur SPPG Kalibata diminta keterangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor serta korban pada bagian administrasi dapur, operasional, dan pihak yang mengetahui perjanjian antara yayasan dan korban. Dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis di Jakarta Selatan direspon oleh Presiden Prabowo dan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut. Saya nggak tahu ini laporan ini. Sudah ditangani. Oh ya? Oh ya, belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya. Pemirsa, seekor buaya muara yang masuk ke areal persawahan berhasil diamankan oleh petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Meski sempat melawan, buaya berukuran 4 meter itu akhirnya berhasil dievakuasi dengan menggunakan alat seadanya. Dari rekaman video amatir seperti inilah upaya beberapa orang warga saat hendak menangkap seekor buaya muara berukuran 4 meter yang masuk ke areal persawahan di Desa Manaku, Kecamatan Labakang, Pangkep, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Proses evakuasi ini pun berlangsung dramatis lantaran buaya ini beberapa kali mengamuk. Selang beberapa saat, tim Animal Rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Pangkep turun melakukan evakuasi. Meski buaya sempat melawan, tim damkar yang terdiri dari 9 orang akhirnya berhasil melumpuhkan buaya ini dengan menggunakan alat seadanya seperti tali dan kayu. Setelah berhasil dievakuasi dari persawahan, jenis buaya yang dilindungi ini akhirnya dibawa ke Mako Damkar untuk selanjutnya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Selatan. Menurut petugas damkar, buaya ini sudah terlihat oleh warga sejak sebulan lalu di areal sungai dan diperkirakan lebih dari 1 ekor. Kendala tadi di warga. Karena warga lah lebih jago dibanding, padahal yang begituan kita harus pakai teknik. Kalau tenaga yang kita pakai, kita tidak bisa. Pak, ini ditangkap di mana, Pak? Di Manaku. Apa, di Kokoa, sawah atau di sawah. Kenapa bisa, Pak? Di tengah sawah? Awalnya di rumah warga. Naik dari sungai ke kolong rumah, terus karena kaget mungkin lari keluar di sawah. Kemunculan buaya di wilayah itu baru pertama kali terjadi. Warga pun diimbau agar tidak beraktivitas di areal muara Sungai Labakang karena diperkirakan masih ada beberapa ekor buaya yang kerap menampakkan diri di sekitar sungai. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syarudin Ainus melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar Ainus Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini.
Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini.
Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.